Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurhayati. Dan saya Wildan Nasution Kami dari kelas 12 Ruminansia 1. akan memaparkan materi yang berjudul Hormat kepada Orang Tua dan juga Guru. Mari kita simak videonya. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu menghormati kedua orang tua. Menghormati kedua orang tua sangat ditegaskan di dalam Islam. Banyak ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin senantiasa berkewajiban untuk berbuat baik serta menghormati kedua orang tuanya, baik itu ibu maupun ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada setiap umat manusia untuk berkewajiban menghormati kedua orang tuanya, sebagaimana yang telah diperintahkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23-24, yang memiliki arti, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Pentingnya bagi seorang anak untuk meminta doa restu terhadap kedua orang tuanya pada setiap keinginan maupun kegiatan, karena restu Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat di dalam restu kedua orang tua. Orang yang senantiasa berbakti terhadap kedua orang tuanya, maka akan lebih mudah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hadis berikut: Ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini, yang memiliki arti ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Baihaqi. Menurut Imam An-Nawawi menjelaskan arti birrul walidain, yaitu bersikap baik terhadap kedua orang tua, berbuat baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Menurut Imam Az-Zabi menjelaskan bahwa birrul walidain, bakti kepada orang tua, hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Yang pertama, menaati segala perintah kecuali dalam hal maksiat. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan kedua orang tua atau diberikan oleh orang tua. Dan yang ketiga, membantu atau menolong orang tua dalam keadaan bila mereka membutuhkan. Yang terakhir yang akan saya bahas yaitu cara berbakti kepada kedua orang tua. Ada banyak sekali cara untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya, yang pertama, berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang telah diberikan kepada kita. Yang kedua, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua. Dan yang ketiga, merendahkan diri dengan penuh kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Yang keempat, rela berkorban untuk kedua orang tua. Yang kelima, meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Dan yang terakhir, berbuat baik walaupun ia berbuat aniaya. Maksudnya, anak tidak boleh menyinggung perasaan kedua orang tuanya walaupun ia telah menyakiti anaknya. Jangan sekali-kali seorang anak berbuat tidak baik atau membalas ketidakbaikan keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meridhoinya hingga orang tua itu meridhoinya. Dan materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan materi 2 yang berjudul hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Fatir ayat ke-28. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan juga jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surat Fatir ayat ke-28. Dan ada juga menurut Imam Al-Ghazali, pengutusan guru dengan sifat-sifat kesucian, kehormatan, dan menempatkan guru langsung sesudah kedudukan para nabi. Ada juga menurut penyair Syayuki, telah mengakui pula nilainya seorang guru dengan kata-kata sebagai berikut. Berdiri dan hormatilah guru dan berilah ia penghargaan. Seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul. Yang selanjutnya ada cara berbakti kepada seorang guru. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menghormati dan memuliakannya serta mengikuti sarannya. Yang kedua, mengamalkan ilmunya dan membagikannya kepada orang lain. Yang ketiga, tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. Yang keempat, memuliakan guru dan sahabat karib guru. Yang kelima, murid harus mengikuti sifat-sifat guru yang dikenal baik, akhlaknya, tinggi ilmunya, dan keahlian berwibawa, santun, dan penyayang. Yang keenam, murid harus mengagungkan guru dan meyakini kesempurnaan ilmunya. Yang ketujuh, menghormati dan selalu mengenangnya meskipun sudah wafat. Yang kedelapan, bersabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak buruk guru. Yang kesembilan, menunjukkan rasa terima kasih terhadap ajaran guru. Yang kesepuluh, sopan ketika berhadapan dengan guru. Yang ke-11, tidak dibenarkan berpaling atau menoleh tanpa keperluan jelas, terutama saat guru berbicara kepadanya. Yang ke-12, berkomunikasi dengan guru secara santun dan lemah lembut. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.